Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar Jalan Malaka 4 yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian mampir di taman surga, maka mampirlah. Jadi idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman surga, farta'u, maka mampirlah. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apa itu yang disebut dengan taman surga? Kan di dunia ini kita masih apa? Belum ada taman surga. Maka kata Rasulullah, riyadul jannah, majlis apa? Taman surga itu adalah majlis dzikir. Majlis zikir, ay majlisul ilmi. Jadi yang disebut dengan taman surga itu adalah majlis zikir. Dan yang dimaksud dengan majlis zikir dalam hadis ini adalah, kata para ulama, majlisul ilmi. Karena dengan dia duduk di majlis zikir, maka dia senantiasa menambah ilmunya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan hadis ini juga dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar lin Nawawi. Jadi Bapak bisa baca buku namanya Al-Adhkar lin Nawawi. Satu buku, tulisannya segini tebalnya. Itu zikir-zikir yang dari Rasulullah SAW. Dari 24 jam ada zikirnya di situ. Namanya Al-Adhkar lin Nawawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang al-iman bi rusulillah. Ai al-imanu bir rusul. Beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah membahas tentang bagaimana sifat-sifat para rasul. Kemudian ketika kita beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk beriman kepada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Jadi mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya untuk memperkuat kenabiannya, maka itu wajib kita imani. Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat. Keluar air dari sela-sela jari Rasulullah itu juga termasuk mukjizat. Rasulullah SAW bisa membelah bulan, itu juga mukjizat, dan itu wajib kita imani.
Kalau kita wajib imani, maka berarti tidak boleh kita pertanyakan. Apa iya Rasulullah Isra Mi'raj kan? Dan jangankan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah apa? Ke Palestina. Yang apa? Dari Palestina ke langit. Dari Mekah ke Palestina aja begitu jauh, apalagi apa? Ke langit, ke Sidratul Muntaha. Cuman sekedar apa? Satu malam. Itu namanya kita mempertanyakan, dan itu nggak boleh. Apa iya Rasul apa Nabi Muhammad bisa membelah bumi, bisa membelah bulan gitu. Itu juga nggak boleh. Pokoknya apa yang disampaikan oleh para rasul dan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul itu wajib kita imani, dan itu termasuk bagian apa? Mengimani para rasul dengan Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mukjizat, apa sih yang disebut mukjizat? Definisi mukjizat, kullu khariqin lil 'adah yadhharuhullahu ala aidi anbiya'ihi wa rusulihi ala wajhin yu'jizul bashar anil ityani bimithlihi. Itu yang disebut dengan apa? Mukjizat. Bisa paham Pak dari definisi tadi ya? Itu definisinya itu. Definisinya adalah kullu khariqin lil 'adah. Setiap yang menyalahi kebiasaan, yang berbeda dengan kebiasaan. Nabi Adam ketika dibakar oleh api nggak mempan. Biasanya kita kalau dibakar oleh api apa? Kebakar nggak tangan kita? Nabi siapa? Nabi Ibrahim, mohon maaf. Berarti masih apa? Masih seger nih telinganya nih. Mudah-mudahan nggak ada ngantuk ya. Bismillah. Jadi Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud dengan api itu nggak mempan. Biasanya orang kalau kebakar api apa? Ketika apa? Disulut oleh api nih, disundut oleh api apa? Kebakar. Tapi Nabi Ibrahim apa? Dibakar. Dan itu nggak mempan. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kata Allah SWT dalam apa? Ayat Al-Quran. Ya narukuni. Hai api, kuni bardan, jadilah dingin. Kata para ulama, kalau Allah SWT sampaikan di situ aja, niscaya Nabi Ibrahim kedinginan. Tapi Allah SWT lanjutkan, bardan wasalaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi dingin tapi apa? Selamat. Gitu. Ala Ibrahim, atas Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim apa? Tidak terbakar. Kemudian kita lihat dengan beberapa mukjizat Nabi Musa. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, ketika sampailah di tepi laut yang dikenal dengan Laut Merah, mau maju laut, mau balik lagi ke belakang apa? Fir'aun dan bala tentaranya sedang apa? Ngejar-ngejar. Maka disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idrib bi asaqal hajar. Pukul dengan tongkatmu. Ya. Fanfajarat. Ya. Jadi apa? Hai Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Itu di surat Ibrahim. Lain lagi nanti di surat apa? Al-Baqarah. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum. Itu saling mendukung ayat tersebut. Kedua-duanya apa? Saling mendukung. Artinya apa? Ketika dipukul dengan tongkatnya maka terbelahlah laut tersebut. Jadilah dia daratan. Bayangkan. Itu mukjizat. Maka mukjizat itu adalah kullu khariqin lil 'adah, setiap yang menyalahi kebiasaan. Yang biasanya orang dibakar oleh api kebakar, tapi apa? Ini enggak kebakar. Yang biasanya orang enggak bisa lewat di tengah-tengah lautan, dia bisa lewat. Rombongan lagi. Yang biasanya dia tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha, dia bisa.
yang biasanya perjalanan dari Mekah ke Palestina itu berbulan-bulan, ini cuman semalaman kurang. Jadi itu bagian apa? Mukjizat yang menyelisihi apa? Kebiasaan. Yadhharahu Allah Ta'ala ala aidi anbiya'ihi, yang Allah tampakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan di atas tangan para nabi dan rasulnya. Nabi dan rasulnya untuk memperkuat dia bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul, Allah berikan mukjizat ala wajhin, dengan cara untuk melemahkan manusia, di mana manusia-manusia kadang ada yang ragu terhadap kenabiannya. Ada yang langsung beriman, kayak Abu Bakar As-Siddiq itu langsung beriman. Tapi ada yang ragu, maka Allah perkuat, Allah Subhanahu wa taala perkuat dengan mukjizat. Jamaah sekalian, waqad jara ala aidi anbiya'illahi wa rusulihi. Jadi Allah berlakukan mukjizat itu di tangan apa? Para rasul, untuk menegakkan hujjah bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul, yang dengan apa? Mukjizat tersebut, maka akalnya yang tadinya nggak menerima menjadi menerima, akalnya tunduk dan membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala perkuat kerasulan mereka dengan mukjizat. Dan mukjizat yang paling banyak adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mukjizat yang paling banyak apa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat yang abadi adalah Al-Quranul Karim. Kita hidup nggak sejaman dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bisa melihat bagaimana mukjizat yang abadi, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Kenapa sih Al-Quran itu disebut mukjizat? Ya. Mukjizat itu dari kata-kata a'jaza yu'jizu i'jaz, yang artinya bisa melemahkan. Orang yang orang yang menentang Al-Quran, orang yang menentang kerasulan Nabi dilemahkan dengan mukjizat. Jadi kata-kata a'jaza yu'jizu i'jaz. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena Al-Quran bisa melemahkan orang-orang yang menentang Al-Quran, yang mereka ingin bikin seperti Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, mereka mengatakan, aneh juga bisa bikin kayak Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang. Mereka mengatakan, kami bisa bikin seperti Al-Quran. Kulla ini sama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum bi ba'din zahira. Katakan, hai Muhammad, la ini sama'atil insu wal jin, jika manusia dan jin mereka berkumpul ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat seperti ini Al-Qur'an, satu Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, niscaya mereka tidak akan mampu untuk bisa melakukan seperti Al-Quran, membuat seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian yang lain dengan sebagiannya saling mendukung. Ahli-ahli sastra, ahli gramatikal bahasa, ahli bahasa dan sebagainya, mereka berkumpul untuk membuat Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi, enggak bisa. Kalau enggak bisa satu Al-Quran, coba bikin asyri suwarin. Asli surat itu berapa? 10 ayat. Nggak bisa juga. Kalau nggak bisa juga, satu surat aja deh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Bikin satu apa? Surat. Maka tidak akan mampu juga. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dia menjadi mukjizat karena dia melemahkan orang-orang yang menentang Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dikenal dengan al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang abadi, yang umatnya yang terbelakang mereka bisa mengalami bagaimana apa? Mukjizat Al-Quran. Al-Quran bisa dihafal. Kalau kitab-kitab lain, walaupun tokoh agamanya, rahib-rahibnya, tokoh-tokoh ahli-ahli ibadah mereka, tetap mereka tidak akan mampu untuk menghafalkan kitab-kitab mereka. Tapi Al-Quran
bisa dihafal. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, mereka bisa apa? Menghafal Al-Quran. Termasuk kita juga mungkin udah bisa menghafal Al-Quran kali ya. 30 juz apa 730 nih? Juz 30 ya. Alhamdulillah masih ada juz 30 gitu. Tapi paling tidak Al-Quran itu, orang yang membaca Al-Quran, Allah SWT akan berikan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Bi dzikrillah, dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati mereka menjadi tenang. Dan para ulama mengatakan afdhalul dzikri qiraatul Quran. Zikir yang paling utama itu apa? Membaca Al-Quran. Maka kita dalam setiap hari itu harus ada jadwal baca Al-Quran di rumah kita. Kita punya tempat ibadah kita di rumah kita, lalu kita bikin jadwal. Baca Al-Quran itu bukan hanya malam hari saja, siang juga. Makanya kan kita minta, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikanlah kepadaku agar aku bisa membaca Al-Quran ana al-laili, di malam hari, wa atrafan nahar, dan di siang hari. Jadi siang dan malam. Makanya para ulama, mereka bisa hatam siang dan malam. Imam Syafi'i apa? Hatam Quran seharian. Di bulan Ramadan apa? Di luar Ramadan itu apa? Sehari bisa hatam gitu. Tapi di bulan Ramadan ya, semalam hatam sekali, di siang hari apa? Hatam sekali. Artinya memang para ulama kita, mereka betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan dalam hidup. Bukan hanya sekedar makan saja yang butuh, tapi apa? Mereka apa? Hidup apa? Butuh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena semakin mereka membaca Al-Quran, dia sedang membaca surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Orang biasanya kalau dikirimin surat oleh orang yang dia cintai, senang banget, sehingga apa? Entar dibaca. Entar dibaca. Maka kita mendapatkan surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran. Mestinya entar dibaca itu. Kenapa? Karena kita senang membacanya gitu. Senang apa? Membacanya. Dan salah satu orang yang didahulukan menjadi pemimpin oleh Rasulullah SAW adalah mereka yang aktsaruhum qiraah, yang paling banyak hafalannya. Paling banyak apa? Hafalan apanya? Al-Qur'annya. Jamaah sekalian, jadi ini mukjizat. Makanya disebut mukjizat. Kenapa? Dari kata-kata a'jaza yu'jizu i'jaz, yang artinya mukjizat, yang bisa melemahkan. Ketika orang-orang kafir mereka menentang Al-Quran, mereka menentang Rasulullah SAW, mereka menentang Islam, maka ditangkal oleh mukjizat yang berupa Al-Quran. Kemudian isi Al-Quran apa sih? Wa tilkal mu'jizat la takhruju an takuna. Jadi apa sih isi mukjizat? Ini bukan hanya Al-Quran saja. Al-Quran itu bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa sih mukjizat itu? Tidaklah keluar mukjizat kecuali dari hal-hal yang berkenaan dengan imma min babil ilmi, kal ikhbari bil umuril ghaibah al madiyah awil mustaqbilah. Al-Quran sebagai mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Karena di dalam Al-Quran berisi tentang pengetahuan, tentang informasi yang Allah sampaikan, perkara-perkara yang gaib, baik yang lampau maupun yang akan datang. Itu dalam Al-Quran tuh, yang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab lain. Al-Quran membicarakan tentang bagaimana apa? Perkara-perkara yang gaib yang lalu. Seperti tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Adam di surga bersama istrinya yang bernama Bunda Hawa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Kaum Ad itu kaumnya siapa? Kaum Ad, kaum Nabi Hud. Kaum Samud,
kaumnya Nabi Soleh. Kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa atau Isa. Itu kaum Bani Israel. Itu adalah kabar tentang kaum-kaum yang lalu, umat-umat yang lalu. Yang kalau tidak disampaikan, maka Nabi Muhammad SAW nggak tahu. Jadi Nabi Muhammad SAW tahu tentang kabar yang lalu atas informasi dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut apa? Al-umurul ghaibah. Apa sih yang gaib? Kadang-kadang kita yang disebut gaib apa? Ya yang nggak kelihatan deh disebut gaib itu. Ada makhluk gaib, makhluk yang nggak kelihatan. Nah, di dalam yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib itu adalah beriman kepada yang seseorang tidak akan mungkin mengetahui kecuali dengan melalui wahyu. Itu yang gaib. Seseorang tidak akan bisa mengetahui kecuali dengan melalui wahyu. Tentang penciptaan Nabi Adam, kita tahu gak? Wahyu yang memberitahu. Tentang surga, tentang neraka. Nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kubur. Nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam yang dikenal dengan mahsyar. Kemudian kita akan dihisab, kita akan ditimbang amalan kita. Kita akan berjembat. Nanti ada yang namanya haud Rasulullah SAW, telaga Rasulullah SAW. Ada namanya as-sirat. Itu semuanya hal yang gaib yang kita tidak mungkin mengetahui kecuali harus melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masalah-masalah yang gaib itu nggak boleh dengan kira-kira. Kali nanti ada ini, nanti ada itu, nggak boleh. Jadi harus melalui kalamullah, yaitu dalil, baik Al-Quran atau hadis. Jadi tidak boleh dengan merkarka. Jadi beriman kepada yang gaib itu tidak boleh merkarka, tidak boleh mengira-ngira, tidak boleh kali begini kali begitu, nggak boleh. Pokok apa? Ada gak dalilnya? Ada gak disampaikan oleh Allah SWT? Itu namanya apa? Hal yang gaib. Jamaah sekalian, kemudian diberitahukan oleh Allah SWT hal yang gaib yang lalu dan yang akan datang. Akan terjadi hari kiamat. Itu kan melalui wahyu yang disampaikan. Seperti tentang Nabi Isa umpamanya. Nabi Isa tahu bagaimana apa? Kaumnya itu makan dan apa yang ada di rumahnya disimpan oleh kaumnya itu tahu Nabi Isa. Itu mukjizat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberitahukan tentang umat-umat yang sabiqah, yang telah lalu, seperti kaum Ad tadi. Atau Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberitahukan tentang bagaimana nanti akan terjadi fitnah, al-fitnah al-kubra, ujian besar. Dan fitnah yang paling besar adalah ketika kedatangan yang namanya Dajjal. Itu fitnah al-kubra, fitnah yang besar. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam sholat kita di terakhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salah satunya apa? Berlindung pada Allah wa min syarri, dari kejahatan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Karena dia adalah al-fitnah al-kubra, fitnah yang sangat besar. Fitnah, apa sih yang maksud fitnah di sini? Ujian. Ujian tentang iman. Kenapa? Karena Dajjal dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mampu untuk memberikan kebutuhan kepada manusia. Dia bisa berjalan dari satu negara ke negara itu dengan apa? Berjalan kaki. Itu namanya Dajjal. Dan bermata satu. Dan di sini tertulis kafir, kelihatan gitu. Sampai Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebelum terjadinya hari kiamat,
Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tandanya agar orang jangan kaget ketika datang hari kiamat. Ya, hari kiamat aja. Wah, matahari terbit dari sebelah barat nih. Kan salah satu tanda hari kiamat itu nanti kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Itu udah kiamat tuh. Udah kiamat di mana orang yang beriman yang tadinya kafir kemudian dia beriman tidak diterima imannya. Orang yang tadinya berbuat dosa kemudian dia bertobat tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari sebelah barat. Sekarang ini matahari terbit dari mana? Sebelah timur. La ya'tihi as-sa'ah illa yaumul jum'ah. Tidaklah datang hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu apa? Hari kiamat datang. Makanya Pak, malam-malam itu kan banyak Pak, kenapa kita diperintahkan untuk beribadah malam Jumat? Bisa jadi besok pagi-pagi apa? Hari Jumat hari kiamat, kita udah banyak ibadah kita. Makanya kalau hari Jumat itu jangan kesiangan. Ntar kalau kesiangan apa? Pas bangun tidur matahari di sebelah barat nih. Jadi apa? Nggak sempat apa? Nggak sempat tobat, nggak sempat istighfar. Sementara kita istighfar tuh setelah kita sholat subuh, sebelum kita bangun dari duduk kita, habis zikir apa yang berkaitan dengan apa sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Kemudian nanti ada zikir pagi dan salah satunya adalah kita minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT. Dan itu jumlahnya dalam satu riwayat mengatakan 70 kali boleh, atau riwayat mengatakan 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Dan itu matahari belum terbit itu. Bisa jadi ketika apa? Kita sudah bertaubat dan berzikir, kita menyebut apa? Astagfirullah wa atubu ilaih, kita mendapatkan ampunan dan diterima taubat kita. Tiba-tiba matahari apa? Terbit dari sebelah barat. Kita sudah apa? Beruntung. Kenapa? Karena kita sudah minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, jadi Rasulullah SAW menjelaskan sebelum datang hari kiamat, Allah SWT ingatkan tentang ciri-cirinya. Jadi setiap sesuatu yang besar biasanya dilihatkan dulu perannya. Seperti kematian. Kematian itu dilihat dulu ciri-cirinya. Orang tua ya, orang-orang sudah tua itu. Jadi uban ini termasuk bagian dari mengingatkan kita. Kalau kita lihat dalam apa? Ayat Al-Quran apa? Uban, mulai rambut mulai putih, yang tadinya hitam jadi putih, kan? Kemudian gigi sudah mulai rontok satu-satu, mata sudah mulai gurem, kuping sudah mulai berkurang pendengarannya. Itu diingatkan. Oh berarti kita sudah apa? Sudah mulai Allah ingatkan nih. Maka jamaah sekalian, kalau kita sudah masuk kepada usia 40 tahun, 50 tahun, apalagi kalau udah 60 tahun, maka lakukanlah amalan-amalan yang rutin. Qobliyah ba'diyahnya itu rutin. Tahajudnya juga rutin, salat berjamaah rutin. Nah, satu waktu ketika kita sudah lemah nih, sudah nggak bisa pergi ke masjid, udah nggak bisa qobliyah ba'diyah, karena kita sakit, udah nggak bisa kemana-mana, kita masih bisa mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita sudah rutin. Kita sudah rutin, dalam hadis kan disebutkan gitu. Jadi kalau orang yang terbiasa rutin sholat berjamaah di masjid, qobliyah ba'diyahnya nggak pernah ditinggalkan, witirnya juga begitu, sholat malam juga begitu, puasa Senin Kamis juga gitu. Nah ketika dia sudah lemah dan dia tidak mampu apa-apa lagi, dia hanya berada di tempat tidur, dia sudah mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena pada saat sehat dia memang rutin gitu. Barang siapa yang melakukannya dan itu rutin, kemudian dia sakit atau dia safar, maka dia mendapatkan pahala yang dia lakukan sesuai dengan saat dia mukim atau sesuai dengan sehat. Safar umpamanya. Ketika safar, kan kita ketika sholat kan nggak ada qobliyah ba'diyahnya safar. Nggak ada qobliyah ba'diyahnya Pak safar Pak. Karena saat safar kosor. Kadang juga di jamak takdim atau jamak takhir tidak ada qobliyah atau ba'diyah.
Tapi kan Ustaz, saya mau mendapatkan pahala qobliyah ba'diyah. Gitu. Anda sudah dapat. Kenapa? Karena pada saat Anda mukim, Anda rutin melakukannya. Karena Anda rutin melakukannya. Makanya pada saat kita masih sehat nih, masih mumpung-mumpung. Apa mumpung-mumpung itu, Pak? Karena kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia nggak ada bahasa mumpung-mumpung gitu. Yang betul apa sih bahasanya? Hah? Selagi deh. Kalau mumpung-mumpung itu bahasa Betawi deh. Selagi kita masih dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, lakukan ibadah kita dengan rutin. Dan disebutkan oleh Rasulullah, khairul a'mal adwamuha walau qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang kontinuitas walaupun sedikit. Sedikit baca Quran. Kita ya nggak banyak deh, satu malam umpamanya 3 juz umpamanya. 3 juz nggak banyak dong ya. 3 juz para ulama kita bisa sampai apa? Bisa sampai hatam lah satu malam. Ini 3 juz Pak, kan jauh kan. Jadi apa? 3 juz. Satu waktu kita apa? Udah nggak bisa lagi mampu, kita dapat pahala. Dan kita rutinin. Kalau kita rutin ya, rutin itu lebih bagus ketimbang kita satu malam hatam sih. Umpamanya kita hatam, tapi besokannya udah nggak baca lagi nih. Baca nanti di bulan Ramadan. Ini kan kebiasaan kita kalau bulan Ramadan tuh bisa hatam Quran. Tapi selesai Ramadan apa? Selesai baca Al-Quran. Padahal apa? Baca Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan kita baca Al-Quran. Ini jamaah sekalian. Jadi sebaik-baik amal itu apa? Rutin, continuous. Qobliyah ba'diyah terus. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan kita mendapatkan pahala saat kita nggak mampu lagi. Karena kita sakit, nggak bisa kemana-mana. Kondisi fisik kita juga nggak bisa bergerak. Kita dapat pahala, bayangkan. Selama kita masih hidup. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi inilah Pak mukjizat yang Allah SWT berikan. Jadi hari kiamat itu ada asyratus sa'ah. Ciri-cirinya ketika Rasulullah ditanya tentang malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah malaikat Jibril datang dan langsung di hadapan Nabi kita. Sampai bersentuhan lutut Rasulullah dengan apa? Dengan malaikat Jibril. Dalam bentuk laki-laki yang cakep, yang klimis, yang ganteng, bersih. Sampai para sahabat nggak mengenali. Sehingga ditanya, nih mau dibilang orang jauh, tapi tidak ada bekas-bekas musafir. Karena biasanya apa? Kalau di padang pasir itu, kalau orang musafir itu paling enggak bajunya apa? Akan terkena debu. Ini bersih. Mau dibilang orang dekat, di antara kita juga nggak ada apa? Nggak ada yang kenal. Maka itulah Jibril. Kemudian salah satunya ditanya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Maka kata Rasulullah, mal masail a'lamu minal mas'ul. Yang ditanya itu tidak lebih tahu tentang yang bertanya. Artinya apa? Tentunya malaikat Jibril yang lebih tahu dari malaikat. Dia kan dari apa? Dari wahyu. Kemudian kalau begitu tanda-tandanya deh. Disebutkan lagi tanda-tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu, nanti akan seorang ibu akan melahirkan budak. Jadi apa? Seorang anak akan dilahirkan oleh ibunya gitu. Jadi ibunya itu akan melahirkan tuannya. Antalidal amah, budak wanita itu akan melahirkan tuannya. Al-ama itu apa? Budak perempuan. Seorang ibu akan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Memang di sini ada beberapa penafsiran. Seorang ibu akan melahirkan tuannya, artinya nanti di tanda-tanda hari kiamat, orang tua itu akan menjadi budak di rumah anaknya. Coba deh sekarang kita lihat. Anaknya sibuk, suami istri karir. Kemudian dia punya cucunya nggak ada yang apa, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ya jagain. Akhirnya orang tuanya
Bu, nanti kalau saya pulang kerja tolong kasih makan anak saya, Bu. Nanti kalau anak saya mau sekolah tolong anterin, Bu. Nanti kalau anak saya mau macam-macam ini tuh. Jadi semuanya ibunya. Padahal dulu waktu apa? Ibunya apa? Anaknya ini apa? Masih kecil digendong, sekarang cucunya lari. Padahal pada saat itu ibunya itu apa? Neneknya itu kesempatan untuk apa? Banyak ibadah, tapi justru disuruh untuk apa? Ngurusin cucunya. Ada gak yang begitu sekarang nih? Nah, bukan banyak ya. Ada aja deh gitu. Ntar kalau banyak kita diomelin orang lagi. Nah, itu salah satunya penafsiran disampaikan oleh para ulama. Makanya kita nggak boleh nyuruh-nyuruh ibu kita. Nyuruh-nyuruh. Kalau minta tolong boleh nggak? Boleh, minta tolong lain. Kalau nyuruh nggak boleh. Orang tua kita nggak boleh. Pak, tolongin apa? Pak, nih galon nih naikin ke ini. Jangan tuh, hati-hati tuh. Pokoknya kita nggak boleh nyuruh orang tua. Jamaah sekalian, kemudian salah satu lagi yang berkenaan dengan mukjizat adalah babul qudrah, kemampuan. Tadi seperti Allah SWT berikan kemampuan Nabi Musa dengan dipukul tongkatnya lautan bisa terbelah dua. Kemudian ketika dipukul ke batu maka terpancar fanfajarat min husnata asyata aina. Idrib bi asaqal hajar fanfajarat. Jadi terpecah apa? Terbelahlah batu dan ada 12 mata air. Itu apa? Termasuk bagian dari babul qudrah. Mukjizat yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Atau juga di sini termasuk kainsyiqaqil qamar, di mana Rasulullah SAW bisa membelah bulan. Termasuk juga Rasulullah apa? Terbelah, bisa membelah apa? Bisa memancar air dari sela-sela jarinya. Ada satu syair itu bagus tuh. Wa afdalul miyahi ma'u qad naba min asabi'il nabiyil mustafa summa zamjama summa bakiyal ma. Jadi apa? Itu salah satu syair ya dalam sebuah bahasa Arab ya. Wa afdalul miyah. Air yang paling utama itu air yang mana sih? Kalau kita lihat air di dunia itu kan macam-macam banyak. Air yang utama itu air apa? Biasanya kan kita air jam-jam ya. Tapi dalam syairnya apa? Air yang memancar dari sela-sela jari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cuman kita nggak ngalamin aja. Jadi air yang terpencar, yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah SAW itu air yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi kita adalah orang yang utama. Yang keluar dari dirinya itu menjadi apa? Utama, termasuk air yang memancar dari apa? Sela jari. Kemudian summa ma'u jamzama. Kemudian setelah itu air Zamzam. Air Zamzam. Kemudian summa bakiyal ma. Kemudian air yang lain. Setelah itu dua. Jadi kalau kita lihat dari sini, berarti air yang utama itu bukan air Zamzam, tapi air yang keluar dari sela-sela jari Nabi kita. Tapi itu tidak abadi, karena pada saat itu saja yang ngalamin. Adapun air Zamzam kita ngalamin, alhamdulillah kita mendapatkan juga air yang utama setelah air yang keluar dari apa? Sela-sela ibu jari apa? Sela-sela jari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan itu termasuk apa? Termasuk mukjizat, khawariqul adah. Khawariqul apa? Adah. Isra Mi'raj apalagi? Satu peristiwa yang luar biasa. Kemudian juga dalam mukjizat itu ada mimbabil ghani. Jadi di mana Allah SWT menjaga nabi kita. Para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat Nabi Muhammad dikejar-kejar, pada saat mau berhijrah di tengah jalan, maka ketemu dengan yang namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik itu ingin membunuh Rasulullah SAW. Siapa yang akan bisa menolongmu? Lalu kata apa? Kata Rasulullah, Allah. Allah yang kamu. Kemudian apa? Pedangnya jatuh. Lalu ontanya pun, kudanya pun tersungkur. Kemudian apa? Berjalan lagi, mau dibunuh lagi. Kudanya tersungkur lagi. Akhirnya Suraqah pun pada akhirnya masuk Islam.
dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. Artinya Rasulullah dijaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau, hai Muhammad, dari kejaran manusia, dari di mana manusia menyakiti kamu, apa? Dari gangguan manusia. Allah menjaga kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke gua bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika masuk ke gua, dilihat oleh Abu Bakar, ternyata kakinya orang kafir yang mereka mendapatkan sayembara kalau bisa mengambil Rasulullah, menangkap Rasulullah nih dengan Abu Bakar 100 onta disebutkan. Siapa yang nggak mau tergiur 100 onta, dan saat itu yang namanya onta jangankan 100, 10 aja orang dikaya, apalagi 100. Mereka pun mencari untuk menangkap Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Padahal Abu Bakar dan Muhammad sudah berjalan berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Nah, ketika masuk ke gua, yang namanya gua apa? Gua apa? Gua Sur. Ada gua Hira, ada gua Sur. Ya. Nah, kemudian ketika naik ke atas, kaki orang kafir nih, kalau dia seandainya tunduk aja ke bawah, ngelihat kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam La takhaf innallaha ma'ana. Idz qala li sahibihi. Ingatlah ketika Rasulullah berkata pada sahibnya, yaitu Abu Bakar. Jadi bayangkan, nama Abu Bakar di dalam ayat Al-Quran tidak disebut namanya, tapi disebut sahib. Kenapa? Sahib itu orang yang senantiasa bersama Rasulullah. Idz qala li sahibihi la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Padahal pada saat itu Abu Bakar gemetar juga sebagai manusia, tapi diingatkan, dihibur oleh Rasulullah. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi Abu Bakar itu disebut namanya, tapi bukan dengan namanya. Walaupun namanya Abu Bakar siapa? Abu Kuhafah ya. Banyak kan namanya Abu Bakar aja deh gitu. Itu li sahibih. Padahal ini nama yang senantiasa menggandeng Rasulullah, mengiringi Rasulullah, menyertai Rasulullah, maka disebut sahib. Kata-kata sahib itu mengiringi, bersama. Sehingga Rasulullah bersama Abu Bakar bersama Rasulullah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ini saja kayaknya udah bisa, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak bahwa beriman kepada Rasul juga kita harus mengimani mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Tidak boleh kita mempertanyakan tentang mukjizatnya. Ini saja, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.